Pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Bupati Waikanan Raden Adipati Surya. Ini sosok yang menginspirasi karena beberapa statement yang beliau sampaikan di ruang publik antara lain bagaimana Waikanan juga hari ini bisa membuka akses jalan-jalan, dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana di periode pertama lapangan terbang yang hari ini sudah bisa dinikmati walaupun frekuensi penerbangannya masih kurang, sudah ada orang yang bisa mengakses Waikanan. Pak Bupati, kemarin beberapa statement begitu mencengangkan kita, ternyata Lampung juga kepengen dibuka akses jalan. Sumatera Barat sudah, Bengkulu sudah, Sumatera Selatan sudah. Nah kini provinsi di ujung utara Lampung ini bagaimana konsep Pak Bupati untuk ke depan? Jadi ini saya berawal dari idenya Pak Gubernur Pak Arinal Junaidi berbicara dengan kita gitu kan, dan beliau kan orang Waikanan. Kita tahu kalau ke Waikanan sekarang Bang Is itu butuh waktu hampir 4 jam, 3 jam setengah sampai 4 jam setengah. Dan jangan lupa Bang Is bahwa di situ ada kita Lampung Waikanan, ada Lampung Utara sedikit, ada Oku Timur, ada Oku Selatan, Oku Induk. Kita belum berbicara Lampung Barat dan pesisir barat nih, ada 7. Nah, dan jangan lupa bahwa di beberapa kabupaten ini, terutama wilayah saya dan Oku Timur, Oku Selatan itu banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana. Nah, kita berpikir bahwa ini terlalu jauh aksesnya. Bagaimana kita bisa membuat jalur, mempersingkat jalur itu dengan jalan tol gitu. Nah, sehingga ini kita usulkan. Kita berbicara, saya diperintahkan Pak Gubernur untuk berbicara dengan beberapa bupati di sekitar Oku Selatan, Oku Induk, Oku Timur. Saya berkeliling gitu ya. Nah, kemudian bertemu juga dengan Pak Gubernur Sumatera Selatan, ya kan. Beliau Pak Gubernur juga sempat berbicara juga beberapa gubernur Sumatera Selatan dan Lampung, sehingga tercetuslah ide kita untuk meminta ini. Kita bukan hanya ide saja, tapi kita melayangkan surat. Saya dengan beberapa gubernur sudah melayangkan surat kepada Pak Presiden untuk juga melihat ini potensi juga gitu ya. Ada salah satu potensi yang aksesnya terlalu jauh untuk dibuka gitu ya. Jadi ini sudah berjalan prosesnya. Mungkin melalui Metro TV yang saya tahu ini adalah media nasional juga saya berharap bahwa dimulai dari Metro TV-nya Lampung ini untuk bisa menyuarakan ini juga Bang Is. Mohon bantuan untuk bisa menyuarakan ini. Dampak yang akan kita dapatkan ada sudah pasti, ekonomi sudah pasti itu. Ekonomi ini mungkin mulai dari pertanian, perkebunan, pariwisata dan sebagainya. Ini sudah bagus. Kemudian akses transportasi ini ya kan, jalur transportasi ini barang dan manusia ini akan lebih cepat. Saya yakin lebih cepat. Sekarang Waikanan ke Bandar Lampung dengan Bandar Lampung ke Mesuji lebih enak Bandar Lampung ke Mesuji hari ini. Iya. Ya kan? Betul. Mereka 2 jam sudah nyampe, setengah mereka udah nyampe gitu kan. Jadi para bupatinya mau ngantor dari rumahnya di Bandar Lampung juga bisa. Bisa. Pergi jam 5:30 sholat subuh sampai sana sudah bisa ngantor, kira-kira begitu. Nah, ini juga menjadi pemikiran kita sehingga kita ini. Walaupun saya tahu bahwa ini mungkin nggak akan bisa selesai setahun, 2 tahun atau 3 tahun, tetapi paling tidak kita sudah menyuarakan supaya nanti bisa didengarkan, kan ide juga. Mungkin tol Lampung ini mungkin bukan 2-3 tahun baru dibangun ini, mungkin sudah puluhan tahun orang merencanakan untuk bangun tol itu. Nah, kami para bupati yang ada hari ini mencoba untuk menginisiasi bagaimana supaya jalan tol ini sudah juga bisa menjadi pemikiran untuk ini. Sudah kita hitung Bang Is, proposal sudah kita ajukan, kita mau tarik dari Mesuji sekian kilo, 100 kilo, kemudian kita tarik dari Bandar Jaya sekian kilo, exitnya di mana saja, itu sudah kita bicarakan. Kita sudah rapatkan dengan beberapa bupati di sekitar kita gitu, mereka sudah setuju, udah ada kata kesepakatan kira-kira begitu. Sudah sampai sejauh mana nih Pak Bupati? Apa kesepakatan itu sehingga nanti bisa kita tarik ke Jakarta? Sudah, jadi surat ini sudah satu, kemudian sudah diberikan ke kementerian terkait gitu kan. Kemudian kita sudah berbicara juga dengan Pak Menteri gitu ya, Pak Menteri PUPR, bahkan ke Pak Sesnek juga kita sudah bicara kemarin. Pak Gubernur juga sudah berbicara juga membawa semua berkas usulan dan sebagainya ini untuk kementerian. Jadi hanya kita menunggu saja, mudah-mudahan melalui Metro TV juga, Metro TV Lampung terutama yang bisa menyiarkan ini sehingga mereka akan lebih melihat lagi, oh ya juga ini ada potensi yang baik juga untuk diteruskan gitu kan. Pak Bupati, ada mungkin alasan yang lebih logis dan lebih tepat kalau umpama pemerintah pusat membuka akses jalan tol ke Waikanan dengan 5 kabupaten, apa yang menjadi titik tekan atau mungkin di sana juga meningkatkan pertanian, perkebunan, ini apa kira-kira yang menjadi tolak ukur ini harus dipercepat gitu? Iya, manusianya 5 juta. Iya.
5 kabupaten itu 5 juta. 5 juta. Ya, di 5 kabupaten itu kurang lebih 5 juta. Ini potensi. Kemudian perusahaan-perusahaan besar juga banyak di sana. Dan saya yakin kalau akses terbuka, maka investasi akan besar. Pertanian, perkebunan itu hampir di semua 5 kabupaten itu hampir ada di situ. Bukankah kita sekarang ini lagi bicara soal ketahanan pangan? Bukankah kita bicara hari ini soal kebutuhan pangan segala macam? Jadi ini menurut saya jadi aspek. Dan ketiga, pariwisata. Bukankah kita sekarang juga sedang menggalakkan pariwisata? Kita bisa lihat lah di Waikanan, di beberapa ini juga punya objek-objek wisata juga yang nggak kalah menarik dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain gitu kan. Jadi menurut saya ini akan meningkatkan ekonomi, yang pasti akan meningkatkan ekonomi. Kenapa? Karena jalur ini akan mempercepat. Dengan mempercepat ini kan sudah barang tentu bahwa cost untuk produksi itu akan turun. Artinya keuntungan masyarakat juga semakin tinggi. Gitu. Nah ini mungkin yang menjadi beberapa faktor yang bisa menjadi gambaran pemerintah pusat untuk bisa merealisasikan jalan tol. Dan Waikanan menyimpan sumber daya alam yang luar biasa. Ya. Batu bara ada di sana, ya kan, banyak hal yang. Di seputaran situ batu bara ada. Ya, di seputaran situ kan jangan lupa ada semen batu raja, ada batu bara, kemudian ada minyak bumi di sana, perkebunan, ya kan, sawit, karet, lengkap di situ tuh. Jadi ini menurut saya sebuah daya tarik yang luar biasa gitu kan. Bukan hanya satu. Dan kita akan berbicara lagi nanti akan ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah situ. Nah ini harus dipikirkan. 5 kabupaten ini kalau jadi satu, ini akan menjadi pusat ekonomi yang sangat luar biasa menurut saya dengan potensi yang ada. Baik Pak Bupati, mungkin ini ke tahun politik nih. Ya. Ada pesan Pak Bupati untuk masyarakat Waikanan sehingga di tahun politik ini kita seperti dianjurkan, dihimbau oleh Pak Gubernur bahwa kita aman dan tentram, tidak menonjolkan politik identitas dan lain. Ini bagaimana Pak Bupati? Iya, saya berharap menghimbau kepada seluruh masyarakat Waikanan, ini masuk tahun politik. Kita di Waikanan juga ada pemilihan kepala kampung juga Bang Is tahun ini, juga politik juga itu. Kemudian tahun depan kita akan ada pilpres, mungkin kita akan ada pileg, kemudian akan ada pemilihan gubernur, bupati dan semuanya. Saya berharap bahwa berbeda itu biasa, ya kan, tidak menjadi sebuah persoalan buat kita. Siapapun menjadi dukungan kita itu tidak menjadi persoalan buat kita. Tetapi yang tidak kita perbolehkan adalah perpecahan. Gitu kan. Perbedaan politik bukan berarti kita harus berpecah, kemudian saling satu sama lain saling menjatuhkan, gitu kan. Kemudian jangan menggunakan politik identitas, ya kan. Jangan mengait-ngaitkan politik ini dengan agama dan ras dan sebagainya. Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Nah, jadi riang gembira, namanya pesta tuh riang gembira, nggak boleh ada yang sedih, gitu ya kan. Menang kalah itu nanti urusan nanti. Jadi saya berharap mudah-mudahan situasi keamanan bukan hanya di Waikanan saja, tapi di Lampung pada khususnya selama tahun politik ini bisa berjalan dengan baik, sehingga roda ekonomi, roda pemerintahan dan sebagainya ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Bupati terima kasih banyak atas ulasan dan bagaimana Waikanan ke depan. Ya. Demikian perbincangan saya dengan Bupati Waikanan Raden Adipati Surya. Semoga capaian yang Pak Bupati ini lakukan selama 2 periode ini bahkan sudah mencanangkan bersama-sama 5 kabupaten di sekeliling Waikanan ini untuk lebih terbuka lagi Waikanan. Sehingga Waikanan akan sejajar dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Indonesia. Demikian pemirsa Metro TV Lampung, Bung Is menyapa bersama Bupati Waikanan. Sampai jumpa di episode Bung Is menyapa berikutnya.